Hello there, Mr. Caterpillar. There's a lot going on out there, mate. Tell you what, you and I are just a little speck compared to what's going on out there. But don't worry, mate. No matter how small or insignificant that might make you feel, you're still amazing. I mean, look at you. You're incredible. And you're still yet to become a butterfly. Fluttering about, flying, having a fucking great time, got patterns all over you and that. It's gonna be sick. Look forward to it, mate. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kira-kira siapa diri kita bagi orang lain gitu? Apakah kita memiliki nilai bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita berguna bagi orang lain yang peduli dengan diri kita? Dan beragam pertanyaan lain yang mempertanyakan eksistensi kita sebagai manusia. Pandangan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita mungkin bukanlah sebuah hal yang sangat amat penting ya. Seringkali kita berpikir seperti itu. Karena ya kayak yang kita tahu, kebanyakan orang akan selalu nyinyir atau memilih untuk melihat sisi negatif yang ada di dalam diri kita. Hal itu kemudian menyebabkan kita seolah menutup telinga dan tidak peduli dengan beragam anggapan yang dilontarkan oleh orang-orang terhadap kehidupan yang kita jalani. Tapi gimana jika pada faktanya sebagian besar omongan dari orang-orang itu memiliki sisi-sisi kebenaran gitu, yang sejatinya dapat meningkatkan kualitas diri kita serta meningkatkan nilai yang kita miliki sebagai manusia. Tapi karena kita sudah terlanjur menutup telinga kita dan menolak mentah-mentah semua omongan yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita temui, jadi kita justru menjadi orang yang gagal untuk berkembang atau berproses menjadi lebih baik. Pernah nggak kita coba sejenak aja renungkan, apakah kehidupan yang kita jalani ini salah gitu? Apakah kita telah membuang-buang banyak waktu? Dan apakah kita menjauhkan diri kita dari potensi terbaik yang dapat kita miliki sebagai anak muda atau sebagai manusia? Sebab jika memang kita berada di jalan yang benar ya, maka kita nggak akan berada dalam kebingungan seperti sekarang. Nggak akan tertekan dan panik terhadap masa depan, nggak akan terpenjara dan tenggelam oleh masa lalu, serta nggak akan sibuk nyari sebuah pelarian di masa kini dengan beragam kesibukan yang kita pikir kita suka terhadap hal tersebut gitu. Padahal kita sendiri nggak tahu alasan kenapa kita bisa suka sama hal itu. Jadi, apakah kehidupan yang kita jalani itu salah? Dan seperti apa sih kehidupan yang bisa disebut sebagai kehidupan yang benar? Well, sejatinya ada beragam kemungkinan tak terbatas dari jalan hidup yang dapat kita tempuh sebagai manusia. Di mana masing-masing orang dari 8 miliar manusia yang hidup saat ini dapat dipastikan beranggapan bahwa jalan hidup yang dipilih olehnya adalah jalan hidup yang udah pasti benar gitu. Kita bisa ngikutin motivasi-motivasi orang kaya untuk menjadi kaya. Kita juga bisa mengikuti ceramah-ceramah keagamaan yang menawarkan jalan hidup religius. Kita juga dapat memilih pandangan hidup para motivator atau konten kreator edukasi yang mengklaim dapat memperbaiki kehidupan orang-orang. Dan masih banyak lagi pilihan hidup tak terbatas yang dapat manusia jalankan. Tapi ya, dari semua itu, mana yang dapat kita simpulkan sebagai sebuah jalan yang paling benar? Apakah ada sebuah garansi atau kepastian ketika kita memilih salah satu jalan hidup, maka kita tidak akan lagi disalahkan atau tidak dapat komentar negatif dari orang-orang? Well, seperti yang kita tahu mungkin tentu jawabannya enggak. Enggak ada garansi atau kepastian yang mengatakan bahwa ketika kita memilih sebuah jalan hidup, maka kita akan sepenuhnya menjadi benar. Sebab akan selalu ada jalan-jalan lain dalam kehidupan, di mana orang yang berada di dalam jalan tersebut beranggapan bahwa jalan yang mereka ambil adalah jalan yang tepat atau jalan yang lebih baik dari jalan yang kita tempuh. Jadi mau sekaya apapun diri kita, mau seagamis apapun diri kita, atau mau secerdas apapun diri kita, pasti akan selalu ada anggapan yang bertentangan dengan hal tersebut. Pada dasarnya, kita nggak bisa merubah fakta itu. Kita nggak bisa menjelaskan ke 8 miliar manusia di bumi, atau sebut saja 270 juta rakyat Indonesia, bahwa kita punya jalan kita sendiri, dan mereka punya jalan mereka sendiri. Jadi, mari berjalan pada jalurnya masing-masing. Sangat disayangkan ya, pemahaman tersebut tidak akan pernah berguna, karena pembahasan di awal kita sebelumnya tadi, yakni sebuah kenyataan bahwa diri kita ini memungkinkan untuk berada di jalan yang salah. Dan kita nggak bisa mengendalikan beragam persepsi maupun asumsi liar yang dimiliki oleh orang-orang. Jadi pilihan yang kita miliki hanyalah sebatas berusaha untuk terus menjadi lebih baik dengan berdamai terhadap kemungkinan yang dapat ditawarkan oleh kehidupan. Dengan menyadari bahwa kita sebagai manusia pasti punya kekurangan dan hal-hal negatif di dalam diri kita
yang dapat membuat diri kita tidak berbangga diri dengan jalan hidup yang kita pilih dan tidak merendahkan orang lain dengan proses hidup yang dijalani olehnya. Dengan kesadaran tersebut, kita juga dapat lebih mudah menerima komentar yang diberikan oleh orang lain terhadap kehidupan yang kita miliki, dengan sebuah anggapan bahwa kita sedang berproses, dan apa yang dikatakan oleh orang-orang dapat menjadi masukan atau dapat menjadi motivasi lebih bagi diri kita untuk lebih meningkatkan kualitas yang kita miliki, atau untuk membuktikan bahwa diri mereka itu salah gitu. Jadi, saat kita berkaca pada diri kita sendiri dan kita masih melihat diri kita sebagai manusia yang gagal, atau manusia yang belum sukses, maupun manusia yang belum dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kita, maka alih-alih melahirkan sebuah kecemasan atau rasa tertekan seperti depresi dan rasa tidak percaya diri, justru kita dapat menjadikan fakta tersebut sebagai sebuah catatan bahwa masih ada loh yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali oleh diri kita sebagai anak muda atau sebagai manusia. Dan selama kita mau berubah, selama kita tidak menyerah, dan selama kita masih berhasil menempatkan harapan di dalam diri kita, maka akan selalu ada langkah baru yang dapat selalu kita optimalkan. Sebab kesalahan dan kegagalan hanya dimiliki oleh mereka yang berhenti belajar dan berhenti untuk berjalan. Sekian Kosa Letas Sangening, sampai jumpa.